Hai semuanya, senang banget bisa ketemu kalian lagi untuk merecap sebuah film di rubrik Recap Multiverse. Dan mari kita sambut Harry Potter and the Order of Phoenix. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu agar kami bisa lebih berkembang dan tetap eksis. Film Harry Potter kali ini dibuka dengan shoot yang cukup keren, di mana Harry yang sedang duduk termenung di sebuah ayunan pada hari yang terik karena musim panas, diganggu oleh sepupunya bersama geng. Kemudian tiba-tiba hujan turun dan mereka semua pun bubar. Harry dan Dudley yang masih tinggal serumah pun berteduh di kolong jembatan kecil. Ternyata ada dua Dementor yang kemudian menyerang mereka berdua. Harry yang masih sadar langsung mengucapkan mantra Patronus untuk mengusir dua Dementor tersebut. Lalu Mrs. Fig, tetangga Harry, datang dan mengatakan bahwa ia disuruh Profesor Dumbledore untuk mengawasinya. Harry mengantar sepupunya yang wajahnya berubah drastis. Setelah kejadian itu, Harry mendapat surat dari kementerian yang menyebutkan bahwa ia dikeluarkan dari Hogwarts. From Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Karena tercatat melafalkan mantra Patronus di depan seorang muggle. Harry mencoba tidur, tapi tidak bisa. Pintu kamarnya terbuka dan masuklah Profesor Moody beserta beberapa temannya. Harry mengatakan bahwa ia dikeluarkan dari Hogwarts, namun Moody bilang bahwa ia harus disidang terlebih dahulu nanti. Ia membawa Harry keluar rumah dan memberikannya sapu terbang. Mereka yang berjumlah 6 orang, segera terbang menuju London. Mereka sampai di sebuah bangunan dan Harry disuruh bergabung bersama teman-temannya lebih dulu di atas. Hermione langsung memeluk Harry, ada pula Ron, dua kakaknya, dan Ginny. Hermione dan Ron menjelaskan bahwa bangunan ini adalah markas besar bagi Ordo Phoenix, perkumpulan rahasia yang dibentuk Dumbledore. We'll be eating down in the kitchen. Saatnya makan malam. Harry bertemu dengan Sirius Black, juga ada Profesor Lupin di sana. Teman dari Profesor Moody yang bernama Kingsley memberikan koran Daily Prophet ke Harry. Tertera di sana bahwa nama Harry diejek oleh Menteri Cornelius Fudge karena mengklaim bahwa Voldemort sudah kembali. Profesor Lupin juga bilang bahwa Fudge menyerang Dumbledore yang dianggapnya mengincar posisi Fudge di kementerian. Good, I want to join. If Voldemort's raising an army, then I want to fight. Paginya, Harry dibawa oleh Arthur Weasley menuju tempat Kementerian Sihir berada. Bisa dimasuki lewat bilik telepon atau memakai bubuk flu. Cornelius Fudge yang langsung memimpin sidang tersebut. Dumbledore pun ikut hadir. Brian Dumbledore. Harry berusaha menjelaskan kejadiannya dengan jelas. Cornelius Fudge meminta saksi dan Dumbledore pun membawa Mrs. Fig ke dalam. Setelah sedikit debat, Harry akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan karena banyak juri yang mendukungnya. Setibanya di Hogwarts, Harry dan kedua temannya berkenalan dengan Luna Lovegood, anak yang sepertinya banyak dijauhi murid Hogwarts. Dan di aula besar, Dumbledore mengumumkan bahwa posisi guru pertahanan terhadap ilmu hitam tahun ini akan diisi oleh Dolores Umbridge, wanita yang dilihat oleh Harry saat sidang, asisten Menteri Fudge. Para murid pun menyadari bahwa kementerian akan secara langsung mencampuri urusan di sekolah Hogwarts ini. Paginya di pelajaran profesor baru itu dibagikanlah buku yang tidak menjelaskan cara penggunaan mantra sama sekali. Padahal dalam pertahanan terhadap ilmu hitam, mantra itu adalah sesuatu yang sangat krusial. Harry protes karena menurut pendapatnya mantra ini akan sangat berguna untuk melawan Lord Voldemort jika ia datang menyerang. Profesor Umbridge membantah dan menganggap apa yang Harry katakan hanyalah omong kosong. Harry menambahkan argumennya, namun di-stop oleh Umbridge. Dia menyuruh Harry agar ke ruangannya sore nanti. Ketika sudah sampai di ruangan, Harry diperintahkan untuk menulis kalimat I must not tell lies menggunakan pena khusus. Ia menyadari bahwa apa yang tertulis menggunakan pena itu akan terukir juga di kulit tangannya. Emang licik banget nih nenek sihir. Pokoknya gemes banget deh, gak ada tanding. Well, karena kejadian itu Harry jadi merasa tidak nyaman berada di Hogwarts dan langsung mengirim surat ke Sirius Black. Suatu hari, para murid melihat Profesor McGonagall memprotes Dolores Umbridge karena apa yang dilakukannya tidak sesuai tata tertib. Tapi Umbridge malah mengelak karena menganggap bahwa McGonagall tidak menghargai kinerjanya yang merupakan utusan kementerian. Kementerian segera mengeluarkan peraturan bahwa Dolores Umbridge bakal jadi Inkuisitor Agung Hogwarts. Semuanya segera menyadari bahwa sekarang benar-benar ada nenek sihir ngeselin di sekolah mereka. Di pelajaran Profesor Trelawney, Umbridge minta diramal dan hasilnya Trelawney mengatakan bahwa perempuan tersebut akan kena bahaya besar. Profesor Trelawney diusir sore harinya. Nenek sihir Umbridge ini dendam setengah mampus gara-gara ramalan itu. Untunglah Dumbledore datang dan mencegah upaya pengusiran tersebut. Setelah semuanya bubar, Harry memanggil nama Profesor Dumbledore.
tetapi kepala sekolah itu terlihat menjauhinya. Dumbledore! Professor! Malam harinya, Sirius muncul di perapian ruang rekreasi Gryffindor. Hanya ada Harry, Ron, dan Hermione di sana. Sirius nggak kaget dengan utusan kementerian yang bertindak semena-mena itu. Dia bilang, Menteri Fudge menganggap Harry dan Dumbledore membuat laskar sendiri untuk bertempur merebut kementerian. Itu sebabnya Umbridge tidak mengajar murid-murid dengan mantra. And if Umbridge refuses to teach us how, we need someone who will. Ron dan Hermione mengumpulkan beberapa teman dekat untuk diajak belajar mantra-mantra. Walau sempat ragu, Harry akhirnya memberikan pidato mengenai pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam ini. Semuanya pun mendukung. Suatu hari, Neville menemukan ruang rahasia di dalam kastil. Ia memberitahu Harry dan yang lain. Segera Harry menetapkan ruang ini sebagai tempat belajar pertahanan terhadap ilmu hitam bersamanya. Mereka hampir saja ketahuan oleh Mr. Filch yang selalu menunggu di depan pintu masuk untuk menangkap basah mereka saat keluar, tanpa dia tahu bahwa mereka keluar melalui pintu yang berbeda. Dolores Umbridge tahu bahwa Harry dan teman-temannya menyimpan rahasia. Dia pun merekrut beberapa murid untuk menyelidiki rahasia ini, termasuk Malfoy dan gengnya. Waktu libur sebentar lagi tiba. Banyak dari murid Harry yang jadi jago, termasuk Neville dan Ginny Weasley. Setelah pelajaran, Harry mencium Cho. Mereka tahu bahwa mereka telah saling jatuh cinta. Malam harinya, Harry bermimpi buruk seperti biasa. Tapi kali ini terasa sangat nyata. Dia melihat ayah Ron, Arthur Weasley, yang sedang berkeliling sendirian di kementerian diserang oleh seekor ular. Harry dan anak-anak Weasley dikumpulkan oleh Dumbledore setelah mimpi tersebut. Snape juga datang dan diminta oleh Dumbledore untuk mengajari Harry sesuatu. Profesor Snape menjelaskan bahwa pikiran Harry seperti dirasuki oleh Voldemort. Ini merupakan salah satu taktiknya untuk menyiksa sang korban. Snape pun melatih Harry agar bisa melawan jika sewaktu-waktu pikirannya dirasuki lagi. Snape melakukannya dengan memasuki pikiran Harry. Harry kembali ke markas besar Ordo Phoenix hari berikutnya. Harry yang ingat pada kejadian yang menimpa ayah Ron jadi sadar bahwa ialah ular yang menyerang itu. Dia mengatakan ini ke Sirius. Dia takut kalau dirinya makin mirip dengan Voldemort yang jahat. Tapi Sirius segera meyakinkan Harry bahwa ia masih seorang yang baik, namun tertimpa hal-hal buruk, dan bukan sebaliknya. Saat semester baru tiba, Ron, Hermione, dan Harry pergi ke gubuk Hagrid. Hagrid sempat berunding dengan raksasa agar memihak Dumbledore. Beruntung dia berhasil. Pembelajaran bersama Harry kembali diadakan seperti biasa di ruang kebutuhan. Saat itu mereka sedang belajar mantra Patronus. Tapi tiba-tiba ruangan itu tersingkap oleh sihir Dolores Umbridge, termasuk Draco Malfoy yang datang bersama Cho. Harry berusaha membela Dumbledore saat menghadap Menteri Fudge. Tapi di ruang itu ada sebuah kalimat bertuliskan Laskar Dumbledore. Sehingga Menteri Fudge terlanjur menganggap Dumbledore telah melakukan konspirasi. Sebelum ditangkap, Dumbledore langsung kabur menggunakan burung Phoenix-nya. Dumbledore's got style. Menteri Fudge segera menunjuk Dolores Umbridge sebagai kepala sekolah Hogwarts yang baru. Suatu hari, Hagrid mengajak Ron, Hermione, dan Harry ke hutan untuk menemui raksasa. Sampai di tempat, Hagrid pun menyapa dan memperkenalkan raksasa bernama Groupe. Harry kembali belajar mengontrol pikiran dengan Profesor Snape. Ia kembali menjelajah memori Harry yang masih lemah. Snape dengan metode kerasnya berusaha meyakinkan Harry serta menjelek-jelekan ayahnya juga Sirius Black. Karena kesal, Harry pun masuk ke memori Snape dengan mantra. Di memori itu, Harry jadi tahu kalau ternyata ayahnya tidak seperti yang ia pikirkan. Di masa muda, ayahnya suka membuli Snape habis-habisan. Begitupun Sirius Black. Sebelum masuk lebih jauh, Snape menyuruh Harry berhenti dan mengakhiri pelajaran ini. Dia benar-benar marah. Your lessons are at an end. Esoknya, ujian berlangsung. Semuanya berkumpul di aula dan langsung diawasi oleh Profesor Umbridge. Tiba-tiba datanglah Fred dan George Weasley dengan sapu terbangnya. Menebar petasan di seluruh aula hingga lembar-lembar ujian berterbangan tak beraturan. Terakhir, si kembar itu melemparkan petasan berbentuk naga yang mengincar Umbridge. Ia dikejar-kejar sampai keluar ruangan. Semuanya bersorak gembira. Fred dan George membawa massa keluar dan membentuk petasan huruf W, singkatan dari Weasley. Harry lagi-lagi mendapat penglihatan. Ia melihat Sirius berada di ruang kementerian bersama dengan Voldemort yang menyiksanya. Harry ingin pergi menyelamatkan Sirius menggunakan bubuk flu. Tapi Umbridge datang dan menyekapnya. Dia disuruh mengatakan di mana Dumbledore berada. Profesor Snape dipanggil ke ruangan Umbridge untuk memberikan Harry ramuan kejujuran.
Tapi dia bilang ramuan itu sudah habis untuk menginterogasi murid-murid, termasuk Cho. Umbridge mengancam Harry untuk memakai mantra Crucio. Hermione pun segera mengalihkan perhatian Umbridge. Ia janji akan memberitahu di mana senjata rahasia Dumbledore berada. Harry dan Hermione berjalan ke hutan dengan tongkat sihir Umbridge yang teracung. Mereka akan menemui Grawp. Namun talinya ternyata lepas. Grawpy menghilang. Umbridge mengira ini sebuah jebakan. Dia melihat para Centaur atau manusia kuda yang menatapnya tajam. Mereka berusaha menangkap Umbridge, begitupun Grawp yang tiba-tiba datang dan mengangkat nenek sihir itu. Pada akhirnya, Umbridge dibawa oleh Centaur. Ron, Luna, Ginny, dan Neville datang menemui Harry dan Hermione. Mereka pergi ke kementerian menggunakan Thestral. Saat masuk ke departemen misteri, ternyata tidak ada siapapun di sana. Harry mengambil bola ramalannya. Benda itulah yang diincar oleh Voldemort selama ini. Lucius Malfoy tiba-tiba datang bersama para Death Eater. Mereka meminta bola ramalan tersebut dan Harry tidak mau memberikannya. Dia dan teman-temannya melawan dengan kemampuan sihir mereka yang sudah meningkat. Terakhir, Ginny mengalahkan salah satu Death Eater dengan mantra. Hal itu membuat bola ramalan lainnya berjatuhan sehingga mereka harus keluar dari sana. Mereka berenam sampai di ruangan tertutup yang berlantai batu. Di tengahnya ada 2 tiang dengan atap lengkung. Lucius dan Death Eater datang lagi. Para Death Eater itu menyekap Ron dan yang lainnya. Harry diminta untuk menyerahkan bola ramalan tersebut. Dengan terpaksa, Harry pun menyerahkannya. Tak lama, Sirius dan anggota Ordo lainnya pun datang. Bola ramalan Harry pecah dan Lucius pun dihajar oleh Sirius. Terjadi duel keren antara para Death Eater dan anggota-anggota Ordo. Lucius berhasil dikalahkan. Namun, Bellatrix Lestrange masih bertahan dan membunuh Sirius dengan Avada Kedavra. Sirius mati. Profesor Lupin berusaha menenangkan Harry. Namun, Harry terlanjur dendam pada wanita tadi dan mengejarnya sampai ke lorong utama kementerian. Tapi Voldemort datang dan menyapa Harry. Bersamaan dengan kedatangan Voldemort, datang pula Profesor Dumbledore menggunakan bubuk fluo. Kedua penyihir itu bertarung dengan sengit. Tongkat Dumbledore mengeluarkan cahaya merah, sementara sihir Voldemort mengeluarkan cahaya biru. Voldemort masih bisa bergerak dan kaca-kaca di sekitarnya pecah. Selanjutnya, Voldemort menyerang Harry dan Dumbledore dengan pecahan kaca, tapi berhasil diubah menjadi butiran debu oleh kepala sekolah Hogwarts tadi. Tapi makhluk itu tidak membiarkan dua lawannya menang. Dia menyerang pikiran Harry yang akhirnya jatuh melemah. Dumbledore berusaha meyakinkan Harry bahwa Voldemort tidak sama dengan dirinya. Harry cepat sadar ketika melihat teman-temannya sampai di lorong utama. Dia sadar bahwa Voldemort tidak akan bisa merasakan apa yang ia rasakan, cinta dan persahabatan. Dia pun menjadikan itu sebagai senjata untuk melawan balik. Voldemort yang kesal akhirnya muncul lagi. Kali ini ia membuat pembatas agar tidak tersentuh oleh Dumbledore. Namun saat benar-benar hendak menyerang Harry, Menteri Fudge dan pegawai kementerian lainnya datang. Mereka semua melihat Voldemort. Akhirnya mereka pun percaya bahwa makhluk itu telah kembali. Kejadian ini diberitakan di Daily Prophet. Profesor Dumbledore kembali menjabat, Dolores Umbridge diskors, dan Menteri Cornelius Fudge diisukan mengundurkan diri. Nama baik Harry dan Dumbledore kembali. Nah, itu dia recap kami untuk film Harry Potter and the Order of Phoenix. Seru nggak nih menurut kalian? Kalau seru, bisa banget nih tulis bagian mana yang menurut kalian paling seru di kolom komentar. Duel antara Voldemort dan Dumbledore kah? Atau pas Umbridge ditangkap oleh Centaur? Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren dari kami selanjutnya. Dan kunjungi juga akun Instagram kami @mv.indonesia. Linknya ada di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.